Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah negara besar seperti Indonesia mempersiapkan para pemimpin masa depannya? Nah, kali ini kita akan mengintip ke dalam sebuah modul pelatihan yang unik yang dirancang khusus untuk membentuk para aparatur sipil negara menjadi garda modern bangsa. Ini dia pertanyaan kuncinya. Di dunia yang perubahannya cepet banget kayak sekarang, skill apa sih yang paling krusial buat mereka yang tugasnya melayani masyarakat? Jadi begini, pelatihan ini bukan lagi sekedar soal administrasi atau birokrasi yang kaku. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang memahami ancaman-ancaman modern sebagai fondasi utama untuk bisa memerintah dengan baik. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari melihat gimana lanskap global sekarang ini. Terus kita lihat alat perang apa aja yang harus dimiliki. Lalu kita bakal bedah 3 ancaman utama, korupsi, terorisme, dan perang digital. Sebelum akhirnya kita lihat tujuan besarnya, membangun bangsa yang benar-benar tangguh. Nah, pelatihan ini dimulai dari satu pemahaman dasar. Dunia tempat kita hidup ini udah berubah total, secara fundamental. Jadi, para pemimpinnya juga harus bisa beradaptasi. Konsep inilah yang mereka sebut perubahan lingkungan strategis. Jadi, yang paling penting dari konsep ini adalah kesadaran bahwa perubahan itu terjadi di semua level. Coba bayangin, mulai dari pergeseran politik antar negara yang dampaknya kebijakan nasional, sampai ke perubahan budaya yang memengaruhi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Nah, seorang abdi negara modern itu dituntut untuk bisa melihat gambaran besarnya sekaligus detail-detail kecil ini dalam waktu yang bersamaan. Oke, kalau tantangannya seperti itu, lalu solusinya apa? Disinilah kita masuk ke perangkat untuk para ASN atau aparatur sipil negara. Pelatihan ini bukan cuma ngasih mereka skill administrasi, tapi membangun sesuatu yang disebut modal insani. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat pepatah yang dikutip dalam modul ini. Ini nunjukin kalau filosofi di balik pelayanan publik itu adalah sebuah pengabdian yang tujuannya mengangkat martabat orang lain. Jadi, ini bukan sekedar pekerjaan, tapi sebuah panggilan jiwa. Modul ini membaginya jadi 6 pilar. Ini cara mereka mendefinisikan seorang abdi negara yang ideal. Bukan cuma pintar otaknya, tapi juga harus tangguh mentalnya, beretika, dan jago kerjasama. Coba deh lihat pilar keempat, modal ketabahan. Pelatihan ini secara jelas bilang mereka mencari seorang pendaki. Orang yang kalau lihat tantangan, ia didaki, bukan malah jadi pengembara yang gak punya tujuan, atau malah menyerah begitu saja. Sekarang kita masuk ke ancaman spesifik yang pertama, korupsi. Tapi ini nggak dilihat sebagai masalah baru, melainkan sebagai sebuah tantangan historis yang akarnya sudah sangat dalam di negeri ini. Slide ini nunjukin dengan jelas untuk melawan korupsi zaman sekarang, para ASN harus paham dulu sejarahnya. Modul ini melacak jejak korupsi dari zaman kerajaan, di mana perilaku korup disebut-sebut ikut meruntuhkan dinasti besar, lanjut ke zaman kolonial yang justru menumbuhkan budaya ini, sampai era reformasi, di mana desentralisasi sayangnya malah ikut menyebarkan masalah ini sampai ke daerah-daerah. Terus, apa sih penyebabnya? Nah, modul ini membaginya jadi 2 kategori. Satu, dari dalam diri individu itu sendiri, misalnya keserakahan, dan modul ini menggarisbawahi korupsi itu kejahatannya orang yang berkecukupan, bukan orang yang butuh. Di sisi lain ada faktor lingkungan, seperti budaya organisasi yang lemah, atau bahkan sikap masyarakat yang permisif terhadap praktik-praktik korupsi. Oke, dari korupsi kita beralih ke ancaman besar kedua. Kalau tadi masalahnya lebih ke struktural di dalam, sekarang kita bergeser ke medan perang ideologi yang seringkali sumbernya dari luar. Nah, ini poin yang penting banget buat dipahami. Modul ini membuat perbedaan yang jelas. Radikalisme itu adalah ideologinya, pahamnya yang berbahaya. Sedangkan terorisme itu adalah tindakannya, aksi kekerasan yang bisa lahir dari paham radikal tadi. Bisa membedakan keduanya itu krusial banget untuk bisa menanggulanginya secara efektif. Dan ternyata radikalisme itu nggak cuma satu jenis. Modul ini ngasih pandangan yang lebih luas. Diajarkan bahwa radikalisme itu bisa muncul dalam bentuk gagasan, milisi, separatisme, atau bahkan premanisme. Dengan memahami spektrum ini, diharapkan para abdi negara bisa mengidentifikasi ancaman sejak dini, bahkan sebelum ia sempat berubah menjadi terorisme. Angka ini 2002 bukan sekedar angka. Ini adalah pengingat yang sangat kuat. Peristiwa bom Bali adalah momen yang mengubah segalanya, yang membuat ancaman terorisme menjadi sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi bangsa ini.
Oke, sekarang kita lanjut ke ancaman ketiga, yang paling modern dan mungkin paling sulit dikendalikan karena tidak punya batas fisik, medan perang digital. Kenapa dunia digital ini jadi ancaman yang begitu besar? Jawabannya ada pada skala. Indonesia ini bukan cuma negara biasa di dunia maya. Kita ini bangsa digital kelas berat dengan ratusan juta orang online setiap hari. Ruang yang sangat besar ini, sayangnya, juga jadi lahan subur untuk kejahatan siber, disinformasi, dan penyebaran hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Nah, disinilah modul ini jadi sangat relevan dengan zaman sekarang. Ancaman digital ini nggak cuma dilihat sebagai masalah teknis, tapi sebagai arena baru untuk perang proksi. Kebayangkan, pihak asing bisa memengaruhi opini publik, menciptakan kekacauan sosial, bahkan mengganggu kedaulatan negara hanya dengan modal disinformasi dan hoaks di media sosial. Ini perang tanpa perlu menembakkan satu peluru pun, dan para abdi negara harus siap di garis depan. Oke, setelah kita mengidentifikasi semua ancaman tadi, mulai dari korupsi, radikalisme, sampai perang digital, pertanyaannya apa sih tujuan akhirnya? Semua ini mengerucut pada satu tujuan besar. Ini dia istilah resminya. Tujuannya adalah birokrasi kelas dunia. Sebuah sistem pemerintahan yang nggak cuma efisien, tapi juga kokoh, tangguh, dan bisa dipercaya oleh rakyatnya. Tapi kelas dunia di sini artinya bukan cuma soal kerja cepat ya. Ini tentang membangun sebuah mesin pemerintahan yang punya kekuatan moral dan profesional untuk menghadapi semua tekanan di abad ke-21. Integritas yang tinggi, bebas korupsi, dan kemampuan beradaptasi itu sama pentingnya dengan profesionalisme itu sendiri. Jadi intinya, ini adalah sebuah transformasi. Tujuannya adalah mengubah peran seorang pegawai negeri dari yang tadinya mungkin hanya dilihat sebagai administrator, menjadi seorang penjaga modern negara, seseorang yang secara aktif melindungi bangsanya dari semua ancaman yang sudah kita bahas tadi. Saya rasa kutipan langsung dari modulnya ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ada sebuah kesadaran bahwa diam di tempat itu bukan lagi pilihan. Beradaptasi, ikut serta, dan bahkan memimpin perubahan adalah satu-satunya jalan untuk maju. Jadi, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Di zaman di mana ancaman terus berevolusi, bagaimana seharusnya peran mereka yang mengabdi pada publik juga ikut berevolusi? Terima kasih sudah menyimak.